Pulang dari Bandung, main cave gue, home theater gue tetap bersih. Wow, karena kenapa gue pakai Ecoflex Dibot T9. Jadi selama gue pergi 3 hari, gue udah mapping semua ruangan ini dan ternyata rapi banget dan bersih. So thank you so much Ecoflex Dibot T9 yang keep my man cave selalu clean. Nih, gue lagi sama Bro Deki. Wah, raw type. Thank you. Yang buat hati gue jadi mau riot, man. Gue liat desainnya sadis. Sadis ya, Ryan ya? Raw type riot. Tapi itu kata dari mana, bro? Raw type riot. Sebelum gue punya raw type riot yang berjalan sekarang, jadi gue tuh dulu bisa dibilang tukang gambar keliling. Kelilingin gambar apa? Jadi kalau misalkan ada pesanan orderan gitu, tolong dong Dek, ini misalkan dia punya usaha kafe, terus sign-nya pengen digambar manual, terus mural, anything about brush gitu yang memang secara teknikal gue pakai brush. Terus akhirnya gue cinta sama custom culture yang berbau-bau otomotif vintage, jadi gue responnya ada di helm, tangki, pintu mobil, pokoknya apa yang bisa digambar gue gambar. Pokoknya lu dapat permintaan gambar, lu gambarin semua deh. Mau mural kayak, mau pintu kayak, mau apa. Betul. Dan kan kalau karakter brush itu tidak serapi komputer. Bener dong. Jadi terlihat garis organik. Ya, soalnya lu kan nggak bisa kayak stensil kan, bener-bener langsung on spot kan, kayak tato. Bener-bener ya secara teknik itu menggunakan skill pure manusia gitu kan. Tapi lu belajar? Otodidak. Otodidak. Udah zaman YouTube atau belum? Belum. Waduh, gile. Itu tuh jadi emang basically gue desainer. Cuman kayak udah bosan nih medianya itu aja gitu. Gue dulu tuh di advertising cukup lama dan bosan. Gue kayak udah template banget nih kerjaan gitu kan. Kayak robot aja lah gitu. Nah akhirnya gue coba cabut, bikin sesuatu, balik lagi ke manual gitu. Terus gue tertarik dengan teknik brush ini gitu, hand lettering, terus gambar-gambar jelek. Itu karena menurut gue punya karakter tersendiri gitu. Kalau lu lihat gambar-gambar karakter era 50 worldwide zaman-zaman Perang Dunia Kedua itu kalau misalkan lu lihat jaket-jaket bomber itu digambar. Pesawat-pesawat hidungnya ada disebut nose art itu tuh digambarkan. Mencurahkan curhatannya kenapa digambar jaket itu ada gambar cewek. Karena pada masa waktu itu cewek boro-boro, kita lagi perang gitu kan. Jadi menghibur diri lah. Banyak curhatan-curhatan di jaket militer, ada foto. That's the sejarah ya. Ya, foto keluarganya, foto istrinya gitu. Pokoknya dia curahin semua di jaket dengan cara digambarin secara manual. Nah itu gue berangkat dari situ, inspirasi gue coba aplikasiin dengan mencoba di technical brush ini, dan akhirnya gue nggak bisa rapih ternyata. Karakter tangan gue tuh nggak bisa clean, akhirnya ya raw. Gitu. Type itu adalah bisa dibilang kategorinya typography or type style. Jadi raw type. Nah itu tuh waktu gue keliling, jadi tukang keliling gambar keliling. Nah, setelah di event-event di invite, kayak sayang aja gitu gue, kayak biasanya di event di invite dikasih meja, ya udah gue live painting. Banyak orang yang lihat, tapi kan gue nggak bisa ngerjain seluruh orang yang bisa order pada waktu itu karena kan ya handmade namanya. Akhirnya gue punya ide di mana gue mengeluarkan merchandise. Wah ini harusnya gue bikin merchandise, tapi yang beda. Gitu, raw type, riot. Nah riotnya itu gue coba pengen meracuni semua orang kalau ya lu membuat kerusuhan di industri ini gitu istilahnya ya. Propaganda gue gitu. Gitu. Jadi gue coba bikin merchandise ketika gue visit atau di invite di beberapa event, gue bikin merchandise. Pertama artikel gue itu adalah jaket. Nah, tapi awal mulanya apakah langsung jaket atau merchandise lain? Langsung jaket. Tapi ada beberapa. Tapi cuman gue inget banget tuh modal gue tuh cuma 8,5 juta. 8,5 juta untuk start the business. 4 artikel. Jaket 3, kaos 1 kalau nggak salah. Yes, pokoknya kurang lebih seperti itulah.
Dan gue cuman bikin 2 lusinan. Tapi gue jual coba, wah karena ini kan berpikir bahwa ini merchandising dari Raw Type dong. Gue bukan brand pada waktu itu berpikirnya. Belum jadi brand ya? Belum jadi brand. Kayak ya udah, ini kita indie dulu aja deh gitu. Dan harga ini kan ya udah semau gue gitu kan. Nah dari situ gue coba rilis yang namanya jaket dengan harga 750.000. Yang memang kata orang pada waktu itu 2017, lu mau kemana jualan 7,5? Mau naik haji? Ya tapi ya, gue nggak dengar. Yang penting ya udah ini kan karya gue yang gue terapin medianya itu di jaket, bukan di kanvas atau di helm atau lain-lain. Ini jaket gitu. Jadi medium itu bisa dibilang jaket itu kanvasnya lah. Ya. Gitu. Tapi lu bilang tadi lu mulai dari kosan lu. Ya. Itu tuh. Jadi that's you start from the kosan. Iya, betul. Terus sekarang kosan lu bagi 2, lu bilang ada shopnya. Iya. Itu tuh mulainya tuh. Itu mulai dari situ tuh. Itu 2017. 2017. Nah, itu stylenya dari situ tuh gue ya itu baru karena gue ngekos di sini. Orang tua gue di Jakarta, kakak gue di Jakarta, jadi benar-benar gue solo lah di sini. Ada kakak di Bandung, cuman ya sama suami, beda lah. Jadi gue pengen mandiri aja sih sebenarnya. Nah dari situ gue ngekos, gue bikin Raw Type Riot itu gue bagi 2 gitu kan dari kosan yang di sini sampingnya. Kalau di foto tuh bagus layoutnya. Gitu kan. Tapi kalau di belah foto sini, itu menghibur ya. Iya. Sosial media jangan percaya makanya. Terus iya makanya jangan tertipu. Nah dari sini tuh gue coba bikin perlahan step by step gitu, learning by progress. Gue akhirnya ketemu partner gue yang dia siap membantu untuk production, dan akhirnya kita ulik bareng-bareng. Nah, lahirlah Varsity. Lahirlah si Varsity jacket yang terkenal itu dan yang viral yang dipakai bapak negara kita ini. Betul. Nah, sebenarnya itu bukan target kita untuk itu juga harus the blue ya bro ya? Iya, tadi ya? Nggak kebayang aja gitu. Jadi cuma 45 piece. Totalnya itu 50. Gue simpan dulu 5 karena buat teman-teman gitu. Selalu kan? Gitu ya. Rombongan. Friends and family. Ya, 45 ini benar-benar gue jual. Gue inget banget harganya itu masih gue coba jual di 1.100.000 gitu kalau nggak salah ya. Nah ini tuh sold out 1 hari. Satu hari sold out. Dan itu sejak beliau pakai atau sebelum? Sebelum, jadi sebenarnya achievement kita aja itu, plusnya aja. Dan gue nggak nyangka dari 45 itu salah satunya nyosor ke beliau. Nanti kita kasih tahu siapa beliau di gambar ini nanti ya. Nah gitu. Dari situ mulailah nih dari situ boom pas dipakai. Sedangkan posisi jaket sudah sold out. Iya. Ya kan kebayangkan. Tapi ini orang gila loh. Kalau gue ras gue ini, gue pasti mau cuan. Dia enggak. Belum. Dia tahan. Gue tahan. Dia tahan dengan limitednya 50, nggak mau bikin lagi. Kalau gue bikin edisi 2, 50 lagi ya. Bahkan ya kalau orang berpikir secara plan bisnisnya, lu gila katanya. Emang gila. Lu gila sih. Nah, gila sih. Harusnya di-repeat. Untuk dipakai orang nomor 1 itu kapasitas lu jual produksi 1.000 juga pasti habis. Lu crazy Raw Type Riot. Gue kasih namanya tambahan. Ya gue tahan karena gue mikirnya pada waktu itu gue coba komit dengan brand gue sendiri. Anggapannya adalah brand itu kayak anak gue gitu. Gue komit, gue nggak mau ngebohongin anak gue dulu deh. Apalagi masih bayi gitu kan. Itu susah loh, karena godaannya berat. Asli. Ya kan? Godaannya berat. Asli gitu. Bro, tapi lu dari sekian banyak collab ya, mana yang lu paling banggain collab lo? Yang paling berkesan adalah Yellow Claw. Wah, emang gokil tuh. Karena itu musik DM yang pertama gua denger di era waktu gua masa-masa perjuangan juga. Kayak bikin gua full power aja gitu. Itu mereka masih bertiga nggak waktu itu? Atau berdua? Iya, masih bertiga. Masih bertiga ya? Masih bertiga. Gua dengerin tuh di garage sambil gua belajar hand lettering gitu, sampai ya rame-rame seru-seruan sama teman-teman gitu ya. Itu gimana prosesnya? Mereka kontak lu? By DM. Mereka kontak by DM? Emang mereka tuh suka banget ke Jakarta? Ya. Indonesia, Indonesia. Ke Indonesia. Dan mereka juga punya manajemen namanya Barong Family. Barong Family. Pas banget tuh. Mereka tinggal di Bali sekarang kalau nggak salah ya? Di Bali dia. Di Bali kan? Di Bali dia. Jadi dia DM lu itu tahun? Itu kejadiannya 2020 ya kalau nggak salah. 2020? Itu pas pandemi? Akhir. Pas pandemi. Pas pandemi? Iya. Pas pandemi. Gila, lu kaget dong? Kaget banget ya, kayak what the fuck. Kayak nggak nyangka aja, anjir.
anjir ini yang dulu gue seneng banget bisa sampai kayak sampai nge-DM terus ya awalnya diajak kerja sama dengan Barong cuman gue tolak dulu. So jual mahal dulu ya, jual mahal dulu nih. Jual mahal dulu. Jual mahal dulu. Gue tolak dulu, gue maunya sama Allah, gue bilang. Oh, dimintain langsung Barongnya dulu? Iya. Oke. Karena gue nggak punya kayak Barong tuh belum terekam di otak gue pada waktu itu. Soalnya Barong itu mewakili banyak tuh, ada soalnya kan gue jualan DJ gue tuh ada Sesko, ada banyak banget. Yellow Claw, banyak di Barong gitu. itu. Ya cuman kan yang diterekam otak gue pada waktu itu Yellow Claw gitu. Jadi gue lebih enak ngedevelopnya. Gue pengen berbicara historical tentang perjalanan gue, apa yang gue rekam, jadilah produk gitu. Dan kebetulan emang lu suka ya, jadi lu dapat banget feelnya. Dan akhirnya dia oke, kita bikin 2021 kita rilis. 2001 rilis. Dan lu bikin berapa banyak waktu itu? Mereka mintanya? Mintanya waktu itu agak banyak. Cuman gua 250 piece. 250. Itu gila ya, kalau kita ke Amsterdam tuh, wah, lu pakai gitu sih gokil, bro. Gokil. Ada Bandung, Amsterdam gitu. Oh iya, ada ya? Iya, ada Bandung, Amsterdam. Bandungnya gua bawa gitu. Itu kalau yang nggak ngerti Yellow Claw ntar ya, cek ya. Nah, itu sold out 15 menitan. Gue jual 2.350.000. Wah, resell nih gue nggak tahu tuh berapa tuh. Resellnya udah lumayan lah. Nah, nanti cek deh. Gue udah tahu berapa harganya, nanti cek deh. Resellnya, mau orang tuh ya. Tapi bro, kalau lu misalnya bikin kayak gitu ya, lu numberin nggak one off? Berapa atau enggak? Sertifikat. Oh, ada sertifikatnya dari sana. Dari kita. Jadi gue ada cap sebagai signaturnya Raw Type Riot, terus sertifikat, jadi benar-benar by number. Ya, jadi abis ini kita ke toko Deki. Ya, gue udah looking forward banget. Dan baru-baru ini Deki juga collab sama Budweiser. Gokil ya, sama Budweiser. Itu bener-bener gue ngeliat kayak gila nih, kayak NASCAR. Iya, nah itu dia. Gila, lu feel banget. Gue langsung bilang, Dek, masih ada, gue belum beli nih. Masih ada nggak? Masih ada. Hopefully masih ada ya. Masih ada. Habis ini kita lihat ke depan ya. Suasana kantor and mau ke shop. Wah, gokil nih. Go. Ini buat gue, once again, from zero to hero. And then to legend. Thank you. Legend. Thank you. Nah ini jadi lu dari kos-kosan, abis itu di sini? Ya, gue cukup punya rezeki nabung lah gitu, istilahnya pengen diseriusin. Terus akhirnya gue pindah ke sini dan ini juga masih di dalam komplek istilahnya. Terus gue coba rubah nih, ini awalnya tuh nggak ada nih. Oh ini nggak ada? Nggak ada, ini cuma taman aja, cuman gue rubah. Gue bikin alat toko-toko Jepang yang kecil, dempet-dempetan, ya. Terus akhirnya ya ini toko kedua gue waktu itu. Dan toko kedua atau pindah toko nih? Jadi pindah toko dari kosan. Pindah ke toko, dari kosan ke toko terus, dan ini udah bisa orang datang. Nah, di sini gue bisa nerima tamu. Gitu. Kalau di kosan nggak bisa, jatuhnya COD-an. Nah inilah yang dipakai beliau nih. Ya. Ini dipakai beliau. Ya. Ini dipakai Pak Jokowi. Ini salah satunya. Terus ada ini lagi bubur ayam. Bubur ayam racer. Kenapa bubur ayam? Ini waktu itu kita kolaborasi sama vlogger ini Den Dimas itu. Bubur ayam racer. Ya, dia anak motoran juga. Itu first collaboration with motovlog gitu. Jadi udah kita bikin bareng, bikinlah si bubur ayam racer ini, dan ini dipakai pas sehari setelah gue nikah. Pas ke Bandung riding beliau pakai ini, jadi kayak waduh ini mah kado terindah banget buat gue pas kawinan, besoknya dipakai riding gitu sama Pak Emil sama tokoh-tokoh Bandung gitu. Jadi I'm so proud banget. Wah, mantap banget. Nah ini collaboration terbaru ya? Ya ini yang terbaru, Budweiser.
Jadi gue juga nggak nyangka juga bisa kolaborasi sama Big brand like big Budweiser. brand ya Amerika gitu ya, It's a yang huge memang gue juga sangat-sangat seneng banget gitu, karena dari rootsnya adalah mereka the big of sponsor NASCAR Sport gitu dari tahun jebot lah gitu, kayak gue waktunya Rota Prayat meneruskan legacy gitu, kayak jaket racingnya dibikin di Bandung. Gitu. Ini actually buat global, Budweiser global. Ya, ini ada beberapa yang pengiriman keluar juga kita. Gokil. Gitu. Gokil, dude. Ya, dan baru-baru ini kan baru NASCAR nih, sebelum main di All Star. Ya, kan? benar. Ini dipakai? Belum sempat kali ya? Kita untuk yang NASCAR untuk pembalap Amerika ini juga kita udah nyiapin, udah nyiapin loh. Udah dikirim ya, proses kirim. Sama Budweiser Indonesia ya. Amazing. Gitu, dan ini sebenarnya arsip kita dari 2017. Oh, ini archive nih lo nih. Ya. Archive lo ya. Ini arsip-arsip kita dari tahun ke tahun, terus dari koleksi by collection gitu. Jadi benar-benar gue simpen. Jadi misalkan gue bikin 50, gue simpen satu. Gue harus pegang satu. Ya. Jadi kayak ya itu historicalnya. Jadi ini jadi ketika ada visitor tamu atau misalkan gue ngeblank nih next collection, gue pasti lihat dulu. Nah, ini yang best sellernya ini gini. Jadi riset juga gitu, buat bahan riset kita. Nah, dari sini bro ya, yang lu proudest, yang lu pernah kerjain apa nih? Di luar Budweiser deh sama apa? Yang di luar Pak Jokowi pakai. Sebenarnya yang paling suka ini artikel pertama gue nih. Ini pertama-tama nih, bikin ini. Sebelum ada Varsity itu ini. Sebelum ada Varsity. Wow. Dan ini tuh dia reversible. Ini jahit loh bro. Iya. Gila, ini sih pengertiannya lumayan loh. Ini direspon lagi sama temen gue, artis namanya juga memang dia seneng, kalau bahasa Sundanya itu ngecos, tapi kalau misalkan apa tuh? Ngecos pakai jarum. Tapi kalau misalkan di Jepang itu namanya teknik sashiko. Sashiko, tapi dia dibikin kayak image gambar gini. Dan ini gila, ini setengah mati loh kalau bener-bener ngerti art ya. Iya. Jahitnya setengah mati pakai tangan. Pakai tangan, pure handmade, handcraft. Ini pakai tangan nih double nih. Ini dulu, dalamnya ada lagi. Ya. Ini kita reversible jacket. Oh, reversible juga. Jadi gue dari awal tuh kayak pengen making different production gitu, kayak gue harus bikin sesuatu yang beda gitu. Wow. Gue pengen awal-awal tuh pengen kayak udah. Kalau bahasa sekarangnya pengen viral lah gitu ya ceritanya, tapi di produk. Wah, gitu. Dan ini artikel pertama gue yang berkesan banget. Wah, ini cakep sih. Jadi dia reversible jacket. Ini berarti lu buat tahun 2017. Awal banget. Itu gue masih launching ini tuh di event Barbecue Ride Bandung, bisa dibilang event terbesarnya anak motor lah ya di Bandung. Dan gue jualan itu masih nebeng di booth orang. Sekarang orang nebeng, enggak lah. Jadi kalau di Bandung tuh istilahnya ya kita kan sistemnya sama-sama. Udunan. Jadi saling bantu, saling support. Itulah yang gue suka adalah di Bandung itu seniman-seniman. Dan kayaknya lu mesti bantu banyak sih seniman-seniman di Bandung tuh banyak banget yang kreatif. Banyak banget. Dan mereka butuh wadah sih ya. Betul. Next Collection juga gue udah masuk list gue beberapa artisan lokal Bandung atau lokal lah ya, yang bakal gue garap gitu. Gokil. Sekarang kita ke shop ya. Oke, let's go. Ini amazing, gue bisa mendengar. Ini sebenarnya bisa masuk ke podcast gue loh. Ya nggak? Iya. Karena ini perjuangan lo dari kosan. Mungkin kosan lo segini kali Dek dulu bagi dua. Iya. Kurang lebih. Kalau ruangan tengahnya tuh. Kosan lebih gede lah ya. Ruangannya tuh seperti ini nih, toko tuh dari sini sampai sini doang nih. Sini doang nih. Ini kayak ruangan masuk, ini kamar gua. Gitu. That's it ya. Iya, that's it. Jadi lu tidur sini, toko sini. Toko sini ceritanya. Terus ya di sini ada kandang kucing, ada dispenser segala rupa, wah. Kusut lah pokoknya. Itulah luar biasa ya. Nah, makanya kunci lu apa? Iya. Kunci lu dalam struggle tuh apa sih, Dek? Gue punya tagline sebenarnya di produk gue di Rota Raja, yaitu tagline-nya adalah When Raw is going to be awesome. When Raw is going to be awesome. When Raw is going to be awesome. Jadi gue sebenarnya ya mau sekere-kere apapun itu lo, sebandel-bandelnya lo, sebajingan-bajingan lo, menjadilah sesuatu yang luar biasa menurut gue gitu. Jadi kalau misalkan kayak orang bajingan nih, tapi
tapi punya karya. Nah. Beda kan di brand. Jadi value-nya juga beda gitu. Jadi gue selalu memaksimalkan keterbatasan gue. Kayak Tapi tadi contohnya kosan. Yaudah, kalau lu mampunya waktunya di fase itu kosan, yaudah syukurin. Next, nanti lu bakal dapat yang lebih. Jadi disyukurin dulu aja gitu. Jangan ngeluh apa-apa. Ya kita baru di kosan gini. Orang lain tuh udah terbatas dengan tools. Kalau gue ngeliat sekarang, kalau zaman gue tuh dulu, udah itu aja yang lu punya, kembangin dari situ. Ini gue dapat nih. Kalau gue summarize-in ini gue dapat. Lalu ada apa lu jalanin aja. Karena kalau lu kilas balik, lu nggak akan nyangka kan bisa ada hari ini. Bener nggak? Bener. Ya kalau orang tanya proses hidup kayak gitu, aja. Lu jalanin aja, lu do the best, ya tiba-tiba ntar rezeki datang ke sini nggak kemana-mana. Betul. Bener Dek ya? That's right. Ya, That's itulah the point. makanya anak-anak muda sekarang mesti begitu tuh. Belajarlah dengan Bro Deki. Nah kita abis ini lihat akhirnya gimana jadinya hasil kerja keras, persistence, konsistensi. Ya? Oke deh. Ini taruh dulu nih. Udah aman. Udah. Nanti biar gua yang ini aja nih, display. Thank you. Thank you. Ini jaket collab terakhir Ya, yang bakal kita dirilis tanggal 26 dengan Dewa 19. Dewa 19. Wah, ini dibuat berapa banyak, Bro? Ini kita bikin 300. 300. Ini maksimal banget 300. Ya karena 30 tahun 300 lah ya. Nah, itu dia. 30 tahun 300. Ya, harusnya gitu. Nggak mungkin 30 piece. Jadi actually nanti ribut ya. Ya, nanti ribut. Nah, apalagi slang. Bahaya. Ya, kalau slang bisa di demo nanti kantor Rotai. Wah, bahaya. Sebenarnya ini Baladewa juga, keren-keren gitu. Pasti ini banget lah gitu. Nah, sebenarnya kata Deki ada dua macam nih. Ya, ada dua desain. Full black sama yang ini. Sama yang ini. Colorway-nya berbeda. Colorway seperti ini. Dan ya ini kalau lu. Wait, nah ini ada ceritanya nih. Mungkin Bro Deki ceritain. Di sini adalah karena di sini edisi 30 tahunnya Dewa. Jadi di sini tuh konsepnya adalah ini full album yang divokalin sama Mas Ari Lasso. Ari Lasso di kanan. Ini Mas Once. Mas Once. Judika nggak ada, maaf ya. Dan telat ya. Di balik kerah ini gue ada tulisan terbaik. Jadi gue ngambil dari salah satu album mereka yang memang ini best of the best, this year gitu. Jadi benar-benar ini jaket gue persembahkan untuk Dewa yang selalu kita harus tetap membumi. Wes. Dan ini curangnya apa tapi? Gue nggak ada tanda tangan. Oh nanti bisa, nanti pas datang. Kita telepon dulu, Mas Dani. Gampang gitu mah nanti ya. Anyway, ini juga pertama kali ya? Pertama yang kalau ini ya lu pertama. Wah, gue pertama. Pertama? Thank you, Bro. Sama-sama. Thank you. Sama-sama banget. Thank you, Rotai Team. Dikasih yang pertama. Yang beli. Aku beli ya, bukan dikasih. Aku beli. Harus mensupport industri lokal. Bener Thank you. Iya dong. Ya. Wah, thank you banget nih. Keren banget. Tunggu ngaca dulu ntar ya. Wah, ini pas. Hah? Ojek. Kayaknya bahaya kalau ke toko lagi ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus ngeliput toko. Oke, gue transaksi dulu. Dan sementara, lihat ya. Hitam dan multicolor. Nice. 30 tahun. Thank you. This is the legend. Wah, buat gue ya. Thank you for coming. Kata dia masih great, tapi buat gue udah legend sih. Dek, jadi explain dikit dong shop lo, konsepnya. Oke. Banyak not for sale soalnya katanya Deki. Ya sebenarnya ini toko tuh gue jualan yang reguler sih. Jadi tapi ada display atau neck issue tuh pasti gue pajang. Tapi kebanyakan karena memang di sini fungsinya buat showcase juga. Jadi banyak orang tuh yang langsung yang harusnya dia lari ke sini, lihat ke sini. Kalau gue juga pasti lari ke sini. Iya. Ya karena di sini adalah yang kebanyakan udah sold out sebenarnya. Oh, oke. Nah, This is actually not for sale ya? Iya, iya. Dan ini yang paling sering ditawar dua ini. Dua ini? Oh. Nah, ini yang pertama kali yang tadi gue cerita yang tentang varsity pertama kita yang dipakai oleh Bapak Jokowi. Ini dua? Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua? Terus yang ketiga itu bubur ayam racer. Yang pertamanya lagi itu ada Squadron yang hijau itu yang tadi itu yang pertama dipajang. banget. Itu pertama banget. Itu pertama banget. Yang pas gua datang diundang ke Istana Negara. Berapa banyak beliau pakai? Totally ada 4. Ada 4 ya? Terus sampai ke Istana Negara? Iya, diundang waktu itu. Sebel gue.
Gue kayak salah profesi. Gue jadi agen aja. Jadi agennya Deki deh. Biar bisa nemenin Deki gitu. Iya, Istana kepresidenan. Gile. Ini yang sering ditawar Ini ini. dua nih ya. Sorry, not for sale. Secara yang gue lihat di auction udah sampai 20 juta ini. Hah? Ya. Oke. Dan yang ini 10 jutaan lah. Ya, di sini nanti bisa dilihat ya. Gila, beliau sambil ibadah pun dipakai loh. Itu luar biasa ya. Padahal panas loh pas begini, tapi beliau ibadah tetap pakai varta jacket. Itu turun yang turun dari pesawat yang epic tuh. Yang mana? Yang kedua ini Pak. Yang lepas di IG ya? Iya. Yang Jadi dia di IG. turun dari pesawat, yang lain pada pakai baju dinas, dia pakai baju jaket rota rakyat. Beliau itu hype beast loh, tapi hype beast gue beda nih. Iya. Tapi menurut gua bukannya pro atau gimana, cuma memang oleh beliau itu brand-brand lokal memang semua diangkat. Iya, diangkat, bener. Coba lu flashback deh. Setuju. Presiden-presiden sebelumnya, bukan berarti gua nggak ini ya, cuman ini kayak first time gitu brand lokal yang benar-benar diangkat sama orang nomor satu. Mungkin waktu ke JST itu pertama kali nggak sih itu? Iya yang sih. dia benar ke brand, ke pameran lokal, Iya. yang tiba-tiba jadi boom, ya. ya itu JSD ya pertama kali ya. Nah presiden, Ya, mungkin karena background dia pengusaha, usia mungkin. juga masih belum terlalu senior, iya. jadi pemikirannya beda nih, sama mungkin yang sebelum-sebelumnya. Nah sebelumnya kan ya udahlah ya, maksudnya dia pasti dukung support UMKM gitu, tapi yang ternyata secara menurut gua dilihat dari perkembangan UMKM, kita udah punya brand lokal yang memang menurut gue sih gokil Indonesia gitu. Apalagi ya yang lu ketahui gitu ya, SDM di Indonesia itu udah nggak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Big brand sekelas Nike, Adidas itu produksinya udah di Indonesia. Makanya. Dan yang di belakang lo, Dek, yang di belakang lo itu juga keren tuh. Apa tuh? Itu not for sale tuh. Iya, not for sale. Yellow Claw. Iya. Tapi gue pakai. Wah, karena gue udah beli lama. Iya. Baru kenal dikit tapi udah beli lama. Dipertemukannya di sini. Susah loh. Ini yang termasuk artikel masterpiece kita juga yang sold out-nya 15 menit. 15 menit. Dan ya, Gue juga nggak tahu kenapa waktu itu belum kenal Deki, tapi dapat dalam 15 menit untuk beli. Padahal yang muduh susah banget. Itu hoki gue, hoki gue. So thank you so much Dek. Siap, Gila, thank you so much for the opportunity. Gila, ini luar biasa. Gue akan lihat-lihat sedikit, ambil stock shot dan menikmati. Siap, Ya. thank you. Dan saya akan meninggalkan kartu kredit saat ini. Oke, thank you so much. Thank you so much. Sukses terus, bro. Siap, Sukses terus. thank you, Kamsia. Kamsia.